Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa pandemi seperti ini, anak-anak harus selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Dan pastikan anak-anak selalu patuhi protokol kesehatan. Ketemu lagi sama Miss Eva. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Sebelum kita lanjutkan ke materi pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk, supaya Allah mudahkan belajarnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang degree of comparison. Degree of comparison adalah tata cara dalam bahasa Inggris untuk membandingkan suatu objek dengan objek lainnya. Nah, anak-anak pasti suka kan ngebanding-bandingin suatu objek dengan objek lainnya, atau mungkin ngebandingin temennya. Nah, kalau anak-anak mau ngebandingin sesuatu, pasti ada dua objek ya. Apa dengan apa yang dibandingkan. Terus yang kedua, pasti anak-anak menggunakan kata sifat, menggunakan adjektif dalam kata perbandingannya. Misalkan lebih besar kah atau lebih kecil bendanya, lebih mahal atau lebih murah, atau mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Nah, itu menggunakan degree of comparison. Degree of comparison terbagi menjadi dua. Yang pertama ada comparative dan yang kedua ada superlative. Pada video ini, Miss Eva akan fokus membahas tentang comparative sentence. Nah, kalau anak-anak cek di kamus, comparative itu artinya membandingkan ya, dari asal kata compare. Nah, sekarang contoh penggunaannya seperti ini. Gajah lebih besar daripada semut. Berarti di situ kita membandingkan apa? Apa coba? Gajah dengan semut. Kemudian apa yang dibandingkan kata sifatnya? Besar kecilnya kan. Jadi yang besar mana? Yang gajah, yang kecil yang semut. Kalimat bahasa Inggrisnya seperti apa? Yuk kita terjemahkan sama-sama. Kalimatnya berarti the elephant is bigger than ant. Gajah lebih besar daripada semut. Sekarang kalau dibalik, semut lebih kecil daripada gajah. Berarti kalimatnya the ant is smaller than elephant. Semut lebih kecil daripada gajah. Seperti itu. Contoh penggunaan comparative sentence. Ada 7 aturan tata cara penggunaan comparative sentence. Aturan yang pertama yaitu jika kata sifatnya berakhiran huruf E, langsung saja ditambahkan huruf R dan berlaku untuk satu silabel saja ya, untuk yang satu suku kata saat dilafalkan. Contohnya seperti ini, large. Coba anak-anak perhatikan. Ini satu silabel ya saat diucapkan, satu suku kata large. Kemudian berakhiran huruf E. Nah, langsung ditambahkan aja huruf R, jadi larger. Large artinya luas, larger artinya lebih luas. Nah, contoh yang kedua misalkan safe. Satu silabel kan saat dilafalkan. Kemudian berakhiran huruf E, langsung aja ditambahkan huruf R, jadi safer. Safe artinya aman, safer artinya lebih aman. Aturan yang kedua yaitu untuk adjektif yang satu silabel namun bukan berakhiran huruf E. Dan ini tidak perlu ada penambahan konsonan lagi ya di akhir. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan cheap. Ya, itu kan berakhiran huruf P ya, bukan huruf E. Nah, nanti saat dirubah ke komparatif jadi cheaper. Nah, ini nggak usah jadi double P ya, P-nya tetap satu, cheaper gitu. Nah, kemudian yang kedua, contohnya misalnya gini, small. Small artinya kecil ya. Nah, sekarang lihat, itu berakhiran huruf selain E ya, berakhiran huruf L. Dirubah ke komparatif jadi smaller ya. Small artinya kecil, smaller artinya lebih kecil. Nah, itu tidak ada penambahan
konsonan lagi, berarti konsonan aslinya aja tetap ya. Kalau tadi di sini P-nya 1 tetap jadi 1, di sininya juga pasti komparatif jadi cheaper. Kemudian di sini small, L-nya 2 tetap jadi 2 ya, L-nya smaller gitu kan. Nggak ada jadi 3 kan L-nya. Nah, sekarang masuk ke aturan yang ketiga ya. Berlaku untuk yang satu syllable, yang satu suku kata saat diucapkan dan berakhiran selain huruf E, namun ada penambahan konsonan ya sebelum huruf ER-nya. Nah, contohnya ini big ya, besar. Bigger berubah jadi ada G-nya 2 tuh. Tadinya di sini G-nya 1, di sini jadi double konsonan ya. Bigger ditambahkan akhiran ER setelah double konsonan ini. Nah, big artinya besar, bigger artinya lebih besar. Contoh lainnya misalkan thin ya, berubah jadi thinner. Perhatikan di situ N-nya jadi double kan, double konsonan, ya, ditambahkan ER juga setelahnya. Terus contoh yang ketiga misalkan hot ya, hot artinya panas. Kemudian berubah jadi hotter ya, lebih panas. Jangan lupa di situ T-nya jadi double ya, di sini kan 1, di sini jadi 2, hotter. Jadi double T-nya, double konsonan. Oke, sekarang masuk ke aturan yang keempat. Aturan yang keempat itu untuk yang lebih dari 1 syllable ya, yang 2 syllable saat dilafalkan, kemudian berakhiran huruf Y ya, kemudian berakhiran huruf Y. Kalau yang seperti ini nanti anak-anak rubah huruf Y-nya jadi E, kemudian ditambahkan R. Contohnya misalnya happy, tuh 2 silabel kan happy, saat dilafalkan 2 silabel. Nah, huruf Y-nya berubah jadi apa? IE ditambahkan R, jadi happier. Happy bahagia, happier lebih bahagia. Oke, contoh yang kedua misalkan pretty ya. Lihat, itu huruf Y kan akhirannya, kata sifatnya. Nah, berubah jadi prettier ya. Huruf Y-nya jadi apa? IE ditambahkan huruf R. Pretty artinya cantik, prettier lebih cantik. Aturan yang kelima yaitu untuk adjektif, kata sifat yang berakhiran selain huruf Y dan ada 2 silabel. Ingat ya, kata kuncinya bukan huruf Y akhir kata sifatnya, kemudian ada 2 silabel. Nah, jadi seperti ini, modern gitu ya. Modern itu kan 2 silabel, modern gitu. Nanti kalau anak-anak mau bilang lebih modern jadinya more modern, karena dia tidak berakhiran Y kata sifatnya dan ada 2 silabel, jadi harus ditambahkan more di depan kata sifatnya. Kemudian contoh lainnya misalkan famous ya, terkenal. Famous 2 silabel kan dan bukan berakhiran Y. Nanti kalau anak-anak mau bilang lebih terkenal jadi more famous, lebih terkenal. Aturan yang keenam yaitu untuk kata sifat yang lebih dari 2 silabel ya. Lebih dari 2 silabel seperti ini nih. Expensive. Tuh, lebih dari 2 kan ada 3. Nah, ini kalau udah lebih dari 2 silabel, apalagi ini sampai 3 silabel gini, langsung aja ditambahkan more di depannya. Contohnya tadi kan expensive, mahal. Kalau lebih mahal jadi more expensive. Kemudian contoh lainnya beautiful ya, cantik. Beautiful, tuh ada 3, beautiful. Ada 3 silabel ya, lebih dari 2 silabel. Otomatis itu pasti ditambahin more di depannya. Jadi more beautiful, lebih cantik. Aturan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu irregular comparative. Jadi bentuk perubahan kata sifatnya ini polanya tidak biasa ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan langsung ditambahkan ER atau ditambahkan more. Nah, yang ketujuh ini, aturan yang ketujuh itu tidak seperti yang sebelumnya tadi ya, yang 6 sebelumnya. Jadi contohnya seperti ini, dan itu hanya ada beberapa kata saja, misalkan bad. Nggak mungkin jadi better, tapi jadinya worse ya, buruk, lebih buruk begitu. Kemudian ada good, bukan jadi gooder, tapi jadinya better. Good jadi better, baik atau bagus berubah jadi lebih bagus ya, itu pakainya better. Kemudian yang ketiga ini ada little, sedikit ya. Kalau lebih sedikit jadinya less.
Terus ada lagi misalnya far, jauh. Jadi farther, lebih jauh. Nah, itu tadi beberapa bentuk irregular komparatif. Baiklah anak-anak, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini tentang degree of comparison part 1 tentang comparative sentence. Gimana? Ada pertanyaan nggak atau masih bingung? Kalau nanti masih bingung langsung aja ya tinggalin di kolom komen. Nanti insya Allah Miss Eva bantu jawab ya. Kalau begitu Miss Eva pamit undur diri dulu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.